Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SDN Padangan 2 dan juga yang kami hormati segenap para guru yang ada di SDN Padangan 2, dan tak lupa pula kepada anak-anakku sekalian seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cinta dan sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, berkat hidayahnya kita sekalian dapat melaksanakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, fa insyaallah. Sallallahu wa sallamu, marilah kita sekalian haturkan kepada sang revolusi akbar, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat adanya beliau, berkat adanya beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita dapat membedakan juga mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga kita bisa selamat dan dari godaan-godaan di dunia ini, tentunya dengan adanya ad-dinu 'indallahi Islam, yaitu agama Islam. Bapak guru, kepala sekolah, ataupun anak-anakku tercinta, tidak banyak yang saya ingin sampaikan dalam hal pelaksanaan Isra Mi'raj ataupun Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka merupakan hal-hal sangat penting untuk kita sekalian untuk mengetahui apa itu Isra dan Mi'raj. Banyak istilahnya Isra dan Mi'raj. Apa Isra Mi'raj? Maka kita harus mengetahui. Karena apa? Karena ini merupakan suatu kejadian yang harus kita banggakan dan harus kita yakini adanya. Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra pertama, istilah Isra Mi'raj itu sebenarnya ada dua kejadian dalam istilah Isra Mi'raj. Ada dua kejadian yang harus kita yakini adanya. Yang pertama yaitu Isra, dan yang kedua yaitu Mi'raj. Tak ada kita yang pas bolong. Kenapa digabung antara Isra dan Mi'raj? Maka biasa, padahal dua kejadian Isra Mi'raj ini hal-hal berbeda. Tak ada. Kenapa digabung Isra dan Mi'raj? Karena apa? Karena Isra dan Mi'raj ini
suatu kejadian yang bersamaan dalam suatu malam. Makanya langsung diperingati Isra dan Mi'raj. Seandainya Isra dan Mi'raj itu misalkan lain hari, kalau misalkan, maka karena Isra Mi'raj itu kejadian yang bersamaan, maka langsung digantikan yaitu Isra dan Mi'raj. Yang pertama, baik, perhatikan itu anak-anakku sekalian. Isra yang pertama yaitu perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi al-mumpah, istilah lamun bahasa Allah bahasa al-mumpah, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu dikatakan Isra yang pertama. Terus yang pertama dari perjalanan Isra itu, Kanjeng Nabi ini kan didampingi oleh malaikat Jibril, berpendamping. Sesatnya sekarang itu ada istilahnya supir misalnya. Terus Kanjeng Nabi ini kan al-mumpah ataupun berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan mengendarai sesuatu. Artinya takas aja dan soko, artinya pada kendaraan yang Kanjeng Nabi akui ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu mungkin sebenarnya bermobil atau bersepeda atau kapal, pesawat misalkan. Lalu kayak cuma Nabi kita sebutnya di ketika nabah kendaraannya atau tempat saya yang Kanjeng Nabi ketika al-mumpah, ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu ad-dabbuh, bahasa Arab ad-dabbuh, yang artinya itu buruk. Pernah mendengar istilah buruk? Hewan buruk. Buruk itu hewan. Buruk itu hewan. Ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ngaku kendaraan yang bernama buruk, yang bernama buruk. Terus buruk itu hewan yang besar, terus mempunyai sayap. Buat zaman dulu kan, buat keledai, buruk anti sayap buruk nikah. Terus buruk nikah kecepatan buruk berjalan berlaju nikah, di mana dia mata memandang, di situ kaki terpijak. Nanti misalkan buruk sekarang ada di sini, terus buruk melihat ke barat misalkan, sampai ke lima penglihatan buruk itu, maka keisa langsung depan. Nah, terus seret depan langsung. Misalkan saya misalkan melihat ke masjid, misalkan ini dia. Ketika saya melihat masjid, seketika itu buruk langsung depan. Kaki melawan juga. Tadi proses ketika, tapi langsung depan. Adikah buruk yang dikendarai Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra. Terus selanjutnya peristiwa yang sangat penting juga yaitu Mi'raj. Ini saya penting juga yaitu Mi'raj. Perjalanan dari mana ke mana Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha nikah seperti apa? Untuk apa? Sidratul Muntaha mereka langit ke-7. Sidratul Muntaha itu langit yang ke-7. Jadi proses dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7, itu yang dinamakan
Mi'raj. Dengarin, perlu diperhatikan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu yang dikatakan Isra. Terus yang dari Masjidil Aqsa itu sendiri sampai ke atas, ke langit, ke petok, itu yang dinamakan Mi'raj. Mengendarai apa? Akun. Kanjeng Nabi kan mengendarai buruk nikah. Asal malaikat Jibril ke langit, ke petok, seandainya mah buruk. Dan kejadian itu hanya ditempuh oleh Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj. Dua peristiwa tersebut, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, nikah hanya dalam waktu semalam. Bayangkan semalam itu proses nikah, proses perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa terus berangkat ke langit ketujuh. Adakah ditempuh semalam pun bisa. Butuh yakin. Kita sebagai umatnya kita butuh yakin, butuh perhatian. Dorong mau apa bisa kita ajaib, ini ajaib. Kira-kira memang ini kan bagian ini salah satu ayat ini kan merupakan salah satu tanda-tanda kebesarannya Allah. Karena namun berhal seperti itu harus kita yakini. Tak usah dia nyatakan cuma bisa. Maksudnya nyaman ya pak mau kubur ini ada kubur ini berarti jalan sampingnya. Ini sampai coba tempat samping lah tetap ya. Ini kan buruk ya, tempuh dalam waktu semalam. Pemisah hari semalam sekecil berarti. Kagunan pola keakuin apa? Kanjeng Nabi ini kan ada tahu untuk berangkat dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Kaku apa? Kasak kaku menerima perintah yaitu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu prosesnya, proses perintah sholat itu ketika Kanjeng Nabi nikah melaksanakan Mi'raj, Isra Mi'raj. Prosesnya sehingga Kanjeng Nabi nikah pas menerima perintah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi sebelum itu Allah nikah berarti langsung ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha pernikahan sepaling atas. Ada makhluk selain Kanjeng Nabi toh. Tak bisa selain Kanjeng Nabi. Sampai malaikat Jibril dari langit 1, 2 terus mereka mendampingi Rasulullah. Setelah nyampe ke Sidratul Muntaha, di atasnya ke langit itu di atasnya, adakah malaikat Jibril angkat tangan. Benih level di sini. Boleh tak bisa nyebrang ke nikah? Ajunan saya langsung kita kasih pertemuan karena malaikat Jibril pun malaikat yang tak mampu nyampe ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Rasulullah Nabi kita, Nabi Nabi Muhammad nikah bisa melewati proses nikah. Padahal proses nikah malaikat Jibril kita terbuat dari cahaya, bermesatkan cahaya, santak cahaya kan, pada sekitar sentuh kaki, pada sekitar langsung lebat kan. Dan kita malaikat Jibril santak. Kanjeng Nabi ini kan, kenapa Kanjeng Nabi ini kepada musuh-musuh dia. Tapi melebihi kekuatan daripada malaikat, bisa. Terus Kanjeng Nabi ini kan sertaan malaikat Jibril tidak bisa mengikuti Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha, maka Kanjeng Nabi ini kan langsung berhadapan langsung, berdialog langsung sama Allah, langsung berdialog. Kenapa? Dialog yang dilakukan Kanjeng Nabi sama Allah gimana ada setahun sebelum setahun dialog antara Kanjeng Nabi sama Allah Kanjeng apa? Cuman saya tahu ini kamu Allah sarang Rasulullah sengau ini ada saya tahu karena malaikat baik tak mampu yang kata Sidratul Muntaha nikah. Pertama kali langsung Rasulullah kita diperintahkan melaksanakan sholat. Awal perintah yang diberikan Allah kepada Rasulullah nikah
sholat nikah asalnya saikat betul asalnya kan sampai gelema duhur, asar, maghrib, isya, subuh asalnya awal perintah nikah saikat betul saikat betul berarti lah saja sholat boleh saikat banyak kan saikat betul 5 betul boleh sekarang kita makan punya sila sholat punya kita itu apa lagi pas saikat betul sekarang ada seru saikat orang sekedar mah boleh paling mau pun untuk ngaji penisah itu tiada pakai lama itu saikat asal karena ada kesertaan saikat nikah terus nikah matur ka mereka Jibril kak itu menabi umat hajunan tak asal harus tak mampu melaksanakan tugas yang diberikan Allah saikat betul akhirnya negosiasi antara Rasulullah dengan Allah asal saikat negosiasi terus dikurangi nikah itu dikurangi 5 terus dikurangi 5 negosiasi boleh terus sampai pada akhirnya kan 5 lasar lema malaikat Jibril dia boleh kak itu mana bi umat ajunan kak itu walaupun lema ketika kak itu harus tak mampu kak itu lema asal kali Nabi ini kalau merasa malu bus pun karena dari asal saikat lego bos sampai lema kita harus tak mampu tapi siran yang mereka Jibril akhirnya kan Nabi itu bos merasa sekepase senabur boleh mon lema kita boleh kan berapa situ nih dari kedua dari mak dari yang saikat kita boleh sering orang nabar itu lema paling rendah kita boleh jadi mah bagus kita boleh asal tahu dosa Nabi langsung aja Nabi kita memutuskan dari mak kalau bisa insya Allah bisa makanya makin bisa tak bisa jadi kamu tak bisa betul bisa gitu kawan dari mak bisa tak bisa kini kan awal mula napa perintah sholat waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngerti paham? Isra Mi'raj itu harus diketahui, harus diyakini. Tak oleh ragu. Bisa, ada bisa, pokoknya ada tak bisa. Namun sudah berkehendak. Panggil. Mungkin tak usah dilanjutkan ke pondok. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait Isra dan Mi'raj. Selebihnya bisa belajar sendiri di buku, di kitab, misalkan ada di tempat bisa dipelajari sendiri lagi. Akhiran dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.